Para Presiden ke-7 Joko Widodo membantah tudingan jika Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park diresmikan olehnya saat menjabat. Jokowi mengatakan hanya meresmikan satu bandara di Morowali, yaitu Bandara Maleo, dan pada Desember 2018 silam. Publik mengaitkan bandara yang awalnya disebut ilegal dengan Jokowi yang disebut meresmikannya saat menjabat. Namun hal ini dibantah Jokowi yang mengatakan jika bandara di Morowali yang diresmikannya hanya satu, yaitu Bandara Maleo atau Bungku yang dimiliki Pemkab Morowali. Jokowi tegaskan, Bandara IMIP bukan berada di bawah pemerintah karena mengantongi status khusus. Saya nggak pernah meresmikan bandara IMIP di Morowali, nggak pernah. Seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali. Itu yang membangun pemerintah. Tahun berapa, Pak? Dan udah lupa. Kalau yang IMIP itu saya kira miliknya swasta. Artinya ini menjawab tudingan bahwa itu diresmikan saat Pak Jokowi memerintah ya? Ya semuanya kan hal yang nggak baik kan ditariknya ke saya. Terima kasih. Saudara, sebelumnya Menteri Pertahanan Syafri Samsudin sempat melontarkan pernyataan soal Bandara Indonesia Morowali Industrial Park tanpa dilengkapi institusi negara dan keamanan. Syafri menyoroti tidak hadirnya institusi negara hingga keamanan di bandara merupakan hal yang anomali di NKRI. Presiden ke-7 RI Joko Widodo membantah tudingan Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park diresmikan olehnya saat menjabat. Jokowi bilang hanya meresmikan satu bandara di Morowali, yakni Bandara Maleo pada Desember 2018 lalu. Publik mengaitkan bandara yang awalnya disebut ilegal dengan Jokowi yang disebut meresmikannya saat menjabat. Namun hal ini dibantah Jokowi yang bilang bandara di Morowali yang diresmikannya hanya satu, yakni Bandara Maleo atau Bungku yang dimiliki pemerintah kabupaten setempat. Jokowi menegaskan Bandara IMIP bukan berada di bawah pemerintahan karena mengantongi status khusus. Saya nggak pernah meresmikan bandara IMIP di Morowali, nggak pernah. Seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali. Itu yang membangun pemerintah. Tahun berapa, Pak? Dan udah lupa. Kalau yang IMIP itu saya kira miliknya swasta. Artinya ini menjawab tudingan bahwa itu diresmikan saat Pak Jokowi memerintah ya? Ya semuanya kan hal yang nggak baik kan ditariknya ke saya. Menteri Pertahanan atau Menhan Syafri Samsudin memberikan pernyataan yang memantik sorotan publik soal sebuah bandara di Morowali, Sulawesi Tengah. Waktu itu Kamis 20 November 2025, Menteri Syafri Samsudin tengah menghadiri latihan terintegrasi 2025 TNI dan instansi lain di Morowali. Melansir dari situs resmi Kementerian Pertahanan, kunjungan tersebut berfokus pada uji kesiapan prosedur pengamanan kedaulatan negara, terutama di area objek vital nasional seperti Bandara PT IMIP yang dekat dengan jalur laut strategis yakni Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI 2 dan 3. Syafri menyoroti adanya anomali dalam regulasi yang memicu kerawanan pada kedaulatan ekonomi. Di Morowali, bagaimana teman-teman juga melihat beberapa latihan simulasi, baik itu dalam rangka intercept terhadap pesawat-pesawat yang dimungkinkan mempunyai indikasi kegiatan ilegal, dan intercept ini dalam latihan dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang
merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas regional. Ini menjadi bagian evaluasi kita untuk melakukan suatu penertiban dan pengamanan dengan melakukan deregulasi terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah dikeluarkan. Akan tetapi ketentuan yang kita keluarkan sendiri tidak bisa kita kendalikan sendiri. Ini adalah satu anomali. Kita mengeluarkan peraturan, tetapi kita tidak bisa mengkoordinasikan, kita tidak bisa mengkomunikasikan, dan kita tidak bisa mengendalikan peraturan yang kita keluarkan. Sehingga ini menyebabkan manfaat yang diambil oleh orang lain untuk kepentingan kelompoknya. Sebagai informasi, kunjungan yang dilakukan Syafri tersebut juga dalam kapabilitasnya sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional atau DPN dan pengawas tim penertiban kawasan hutan atau PKH. Untuk diketahui melansir dari situs resminya, PT Indonesia Morowali Industrial Park atau PT IMIP merupakan pemasok industri stainless steel dan baterai kendaraan listrik. Pemegang saham terbesar di perusahaan tersebut adalah Shanghai Decent Investment Group yang memegang saham sebanyak 49,69%. Shanghai Decent Investment adalah anak usaha salah satu perusahaan produsen baja terbesar di dunia yang berasal dari Tiongkok. Terpisah, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengiyakan bahwa tidak ada petugas Direktoral Jenderal Bea dan Cukai di Bandara Khusus PT IMIP. Purbaya bilang ia akan memastikan apakah bandara tersebut perlu diawasi oleh petugas Bea Cukai, sebab bandara tersebut memiliki izin khusus. Setelah adanya pernyataan dari Menhan Syafri, Markas Besar TNI atau Mabes TNI menyatakan bahwa ada korps pasukan gerak cepat yang siap mengamankan objek vital termasuk bandara. Menanggapi polemik bandara PT IMIP, Wakil Menteri Perhubungan Suntana membantah tudingan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Pihaknya memastikan bahwa bandara tersebut sudah terdaftar di Kemenhub dan telah memenuhi perizinan sesuai aturan yang berlaku. Nah, saya Morowali, kemarin kami sudah menempatkan beberapa personil di sana. Dari Bea Cukai, dari kepolisian, dari Kementerian Perhubungan sendiri, sudah ada dirjen otoritas bandara ke sana, termasuk hewan dan lain-lain. Jadi kami sudah turun ke sana. Pak, izin Pak, katanya bandara tersebut sudah terdaftar di dalam Kemenhub, apakah benar Pak? Itu terdaftar, nggak mungkin bandara itu tidak terdaftar. Berarti otoritasnya hadir pasal ini? Ada Pak, ada. Kemarin kita sudah tempatkan di sana. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia menanggapi adanya bandara di PT IMIP. Bahlil bilang Presiden Prabowo Subianto meminta dirinya untuk menegakkan aturan tanpa pandang bulu soal bandara yang diduga ilegal tersebut. Kemarin Satgas PKH, saya kebetulan pada satu hari sebelumnya saya ikut mendampingi tim di bawah pimpin langsung dari Pak Syafri. Saya ke Bangka Belitung dan setelah itu saya balik karena ada rapat dengan Bapak Presiden. Jadi saya tidak ikut serta dalam tim yang turun di IMIP. Tapi itu kan bagian dari nikel, dari SDM juga ada ditugaskan nggak untuk investigasi juga atau bagaimana? Di bandara itu kan ada Kementerian Teknis yang mengaturnya. Kalau kami di bidang pertambangannya, Kementerian SDM itu di bidang pertambangannya termasuk rekomendasi terhadap bagian hilirnya. Tapi dalam pengamanan objek yang ada di bandara itu merupakan kewenangan daripada Menteri Teknis. Ada dugaan aktivitas tambang ilegal nggak Pak? Sampai dengan sekarang kita tunggu laporan dari tim. Tapi saya harus mengatakan bahwa siapapun yang melanggar terkait dengan tambang ilegal ataupun
menambang di luar wilayah yang ada izinnya seperti BPKH, ataupun menambang di areal yang ada nikelnya atau ada tambangnya tapi tidak ada izinnya, tetap akan diproses secara hukum. Arahan Presiden seperti apa Pak Bahlil? Arahan Presiden seperti apa Pak? Arahan Bapak Presiden kepada kami sebagai Satgas dan sebagai Menteri SDM adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu, karena nggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas dan atau melanggar hukum.